Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Herunisa dengan ujung NIM 031 dari kelas L1. Di sini saya akan melakukan pengolahan dari materi habitat bentik yaitu terumbu karang dan lamun, pratikum penginderaan jauh ke lautan. Nah, habitat bentik itu berperan penting dalam menjaga ekosistem laut dan sebagai indikator kualitas lingkungan perairan. Nah, pada pengolahan kali ini kita akan melakukan menggunakan algoritma Lizenga, di mana metode ini tuh untuk memetakan habitat dasar perairan dangkal dengan metode koreksi kolom air. Nah, biasanya algoritma Lizenga ini menggunakan band biru dan juga hijau. Yang pertama itu ada terumbu karang. Terumbu karang itu merupakan formasi padat kalsium karbonat yang dihasilkan oleh organisme cnidaria seperti hewan karang. Nah, dia tuh berhubungan dengan zooxanthella. Lalu, terumbu karang dan lamun sebagai anggota tumbuhan Agiospermae tumbuh subur di perairan dangkal hingga kedalaman 10 meter. Nah, jadi biasanya citra satelit Sentinel-2 itu menggunakan resolusi spasial yang tinggi, yaitu di 10 meter untuk saluran warna dan 20 meter untuk saluran inframerah. Nah, kalau pakai resolusi spasial yang tinggi pada Sentinel-2A, maka bisa mendukung pemetaan sebaran habitat bentik dengan tingkat akurasi yang tinggi, sehingga memungkinkan analisis yang lebih mendalam terkait terumbu karang. Habitat bentik ini biasanya mencakup objek seperti substrat, karang, padang lamun, makroalga, dan mangrove dengan batas kedalaman sesuai kemampuan sensor pada penginderaan jauh. Baiklah, lanjut aja kita langsung ke pengolahan habitat bentik menggunakan ArcGIS, Excel, dan juga dengan menggunakan metode algoritma Lizenga. Baik, jadi di sini kita langsung ke pengolahan pertama. Di sini kita add data terlebih dahulu. Di sini kita pilih yang ini. Kita add data band 2, 3, 4, dan 8. Nah, setelah itu kita klik float. Klik kanan, lalu batch. Ini kita tambahin tabelnya 4, karena bini ada 4. Ini input rasternya yang berurutan. Lalu ini yang 3. Ini 4, ini 5, ini 8, salah. Nah, jadi ini klik brosur. Nah, sebelumnya kan saya ada GDB yang telah saya buat. Nah, jadi kita buat GDB baru aja. Sini kita buat GDB baru. Save. Nah, di sini dalam folder bentik GDB bentik ini kita buat namanya FB2 pertama. Terus yang kedua ini FB3. Lalu yang keempat ini FB4. Dan yang terakhir FB8. Save. Nah, di sini tinggal kita klik OK. Ini tinggal kita tunggu output dari floatnya berhasil. Nanti dia akan muncul di sini. Nah, jadi selanjutnya ini kan baru GDB yang band ke-8 aja yang muncul. Nah, di sini kita menambahkan manual dari GDB tadi. Band 2, 3, 4-nya.
dilakukan secara berulang sampai FB ke-8. Setelah itu kita klik OK. Ini kita tunggu sampai nanti muncul di sini layernya. Nah, selanjutnya kita ke search raster kalkulator, terus klik kanan, pilih batch. Nah, ini kita tambahkan 4 tabel. Di sini kita masukin rumus FB2 dibagi dengan 10.000. Ini juga. FB4 juga dibagi 10.000. Dan yang terakhir FB8 dibagi 10.000. Selanjutnya ini kita klik browse. Nah, di sini kita buat folder. Nah, setelah itu di sini kita klik RB2. Menyesuaikan dengan bandnya tadi, ini juga RB3. Ini RB4. Lalu yang terakhir ini RB8. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini kita tunggu raster kalkulatornya hasilnya keluar. Nah, ini kan hasil raster kalkulatornya tadi udah muncul. Nah, di sini kita tinggal tambahi manual yang band 2, 3, 4. 2, 3, dan 4. Klik add. Klik yes aja. Nah, setelah ini kita ke search lagi, kita cari composite band. Nah, ini kita perkecil dulu tampilannya. Ini kita ke search, terus cari composite. Kita klik. Nah, ini kita masukin RB2 sampai 8. 2, 3, 4, dan 8. Nah, di output rasternya kita buat CB. Lalu klik OK. Nah, ini kan composite bandnya udah muncul. Lalu di sini kita ubah aja bandnya jadi band natural, yaitu 321. Setelah itu kita cari image analyst. Ini kita klik CB. Nah, atur kecerahannya itu di 48. Terus bawahnya ini 28. Nah, lalu ini 1,58. Nah, sebelum itu kita zoom dulu wilayah di sini, Pahawang. Nah, setelah itu kita add data SHP. Kita masukin yang Sunglint. Klik add data. Nah, ini titiknya udah muncul.
Lalu di sini kita klik ekstrak. Nah, input point ini kita masukin Sunglint, lalu input rasternya kita masukin CB, lalu tinggal kita klik OK. Nah, jadi setelah itu di sini kita cek dulu open attribute table. Nah, ini datanya udah muncul. Lalu kita pergi ke Excel. Nah, kita buka file, terus kita cari SHP yang Sunglint DBF. Ini lalu kita drag ke Excel. Nah, ini udah muncul. Nah, namanya tadi kita ubah jadi blue, green, red, dan near. Nah, posisi blue, green, dan red ini kita pindahkan ke depan near. Lalu ini kita dekatin ke dekat ID. Kalau udah, kita ke insert, terus grafik, buat chart, scatter. Nah, ini kita deketin di sini, lalu kita perbesar. Ini sih, jangan. Nah, di sini kita tinggal sesuaiin aja warnanya. Yang blue ini udah sesuai, lalu yang abu ini, yang warna merah kita ubah. Lalu yang oranye ini, kita ubah warnanya jadi hijau karena dia green. Nah, blue, green, red. Selanjutnya ini, setelah kita ubah warnanya, kita klik yang ini, klik kanan yang red. Salah juga. Kita klik yang blue dulu, klik kanan, lalu add red line. Nah, yang bagian bawah ini kita checklist display equation sama display R square. Nah, ini kita pindahin di sini. Terus yang red juga kita checklist display ininya. Nah, yang green jangan lupa juga di checklist. Nah, ini tinggal kita ubah aja warnanya jadi blue, green, ini red, merah. Di bawahnya kita buat
Ini kita buat di sini band, terus formula, lalu R2 sama BI. Ball band ini kita buat sesuai urutan blue, green, red, sama near. Nah, nilai formula ini kita masukin yang nilai Y-nya yang warna blue. Untuk green-nya juga sama, ambil yang nilai Y. Red juga. Lalu yang R-nya juga dimasukin, yang blue-nya di sini. Yang hijau juga masukin. Terus yang red-nya juga. Nah, jadi yang nilai B ini kita hanya masukin nilai Y, tapi cuma angkanya, yang X-nya nggak dimasukin. Ini yang untuk blue, terus yang green-nya. Lalu yang red-nya ini kita masukin. Nah, untuk menghitung nilai near ini kita masukkan sama dengan min. Kita blok nilai near-nya. Lalu enter. Nah, ini kita bisa kurangin nolnya. Nah, setelah itu kita langsung ke ArcGIS. Nah, di sini kita ke search cari raster calculator. Ini tinggal kita klik kanan, klik batch, lalu kita tambahkan 3 kolom. Ini kita masukin rumus RB2, lalu dikurang, buka kurung, sama nilai yang ini. Nilai BI yang blue. Lalu dikali, buka kurung, sama RB8, terus dikurang sama nilai near. Salah. Enggak benar. Nah, ini kita tutup kurung. Nah, di sini kalau misalnya di tanda titik ini, misalnya di kalian ada koma, ini diusahakan tanda titik ya, karena menghindari terjadinya error. Terus ini yang RB3 dikurang sama yang green. Ini pakai tanda kurung. Terus dikali, buka kurung sama RB8. Terus dikurang sama nilai near juga. Ini tutup kurung. Lalu yang ini terakhir RB4 dikurang sama buka kurung. Terus dengan nilai yang red. Lalu ini dikali buka kurung sama RB8, terus dikurang sama nilai near. Lalu tutup kurung 2 kali, klik OK. Nah, di sini tinggal kita ini kita klik kanan, terus kita buat blue, yang ini green, lalu yang terakhir ini red. Nah, di sini kita pastikan rumusnya itu udah benar, lalu kita klik OK. Nah, ini kita tinggal tunggu raster kalkulator hasilnya tuh keluar. Ini udah muncul raster kalkulator dari warna red, terus kita tinggal tambahin manual aja yang blue sama green. Blue dan green. Kita add.
Nah, setelah ini kita masukkan SHP wilayah kajian. Nah, ini tinggal kita pilih warnanya, ganti menjadi terserah kita, lilac aja. Nah, setelah itu kita ke search, cari composite. Input rasternya blue, lalu green, lalu red. Nah, output rasternya kita buat composite SG. Save environmentnya. Nah, ini kita pilih processing extend. Extendnya kita pilih same as layer wilayah kajian. Lalu ke raster analisis. Nah, yang di mas ini kita pilih wilayah kajian, lalu klik OK. Ini OK aja. Nah, ini tinggal kita tunggu proses hasil dari kompositnya keluar. Nah, ini kan udah keluar, jadi kita unchecklist wilayah kajian, terus blue, green, dan rednya. Nah, ini kita ubah bandnya jadi band natural 321. 321. Nah, selanjutnya kita ke search, kita cari extract to mass by mass. Sorry guys, salah, tipu. Jadi ke ini input rasternya pilih composite SG, lalu input rasternya pilih wilayah kajian. Nah, output rasternya kita buat Pahawang SG. Lalu klik OK. Nah, ini kita tinggal tunggu hasil dari ekstrak by mass-nya keluar. Nah, jadi selanjutnya ini kan udah muncul, lalu kita ke image analyze. Ini kita ubah dulu RGB-nya 321. Setelah itu kita ke image analyze. Ini kita atur ininya 0. Bentar, sorry guys, salah. Home SG nya kita ubah 0, ininya ganti min 4, lalu ini 0,63. Kalau udah, ini kita ke search, salah, maksudnya kita ke sini, kita add data, masukin SHP yang Lizenga. Kalau udah, kita tinggal cari ke search extract multivalue. Inputnya kita pilih Lizenga, input rasternya pilih yang Pahawang SG. Ini tinggal kita oke. Kita tunggu sampai ekstraknya keluar. Nah, jadi ini udah kita ekstrak multivalue. Nah, selanjutnya ini kita cek terlebih dahulu open attribute table. Nah, ini nilainya udah keluar. Lalu selanjutnya kita ke file. Ini tinggal kita drag Lizenga DBF ke Excel.
tinggal kita tambahin ln blue. Nah, jadi di sini kita buat dulu ln blue, terus ln green sama ln red. Nah, ini cara menghitungnya ini sama dengan ln, terus ln blue yang ini ditarik ke bawah, lalu enter. Hasilnya -1. Sama juga yang ini ln, terus yang ini enter, yang ini juga gitu ln, yang red nah kalau udah di sini kita buat var blue, var green sama var red. Bahwa ini kita masukin rumus var. Terus yang blue-nya yang ini. Enter. Lalu yang green-nya sama. Rumus var. Dan yang red-nya juga ini. Ini pastikan nilainya naik. Jadi kalau nilainya naik itu berarti nilainya bagus atau baik. Jadi di sini kita buat band, terus cover, ini band 23, band 24, band 34. Nah, covering salah. Jadi di sini kita masukin rumus cover. Nah, ini selanjutnya cover band 2 dan 4. Jadi yang ini. Nah, selanjutnya yang cover ini juga 3 dan 4, berarti yang ini. Sorry. Udah. Lalu selanjutnya di sini kita buat A, terus ini KI dibagi KJ. Nah, yang A ini kita masukin rumus sama dengan buka kurung var blue dikurang sama var green, lalu tutup kurung, lalu dibagi buka kurung 2 kali sama cover ini, lalu tutup kurung enter.
yang ini juga 3 dan 4. 3 terus 4 ini. Jadi rumus ini sama dengan, untuk yang KI bagi KJ sama dengan nilai A ini ditambah SQRT terus buka kurung lagi, ini lagi pangkat 2 tutup kurung ditambah 1 tutup kurung. Nah, ini nilai KI per KJ ini dia tuh nilainya tidak boleh lebih dari 1. Nah, kalau dibuatkan 0,94 ini maka tetap 0,94. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke ArcGIS, kita cari search raster kalkulator. Nah, di sini kita masukin rumus. Nah, jadi kita cari raster kalkulator, lalu kita masukin rumus ln, terus blue dikurang buka kurung sama nilai KI per KJ-nya. Jadi di sini kita masukin rumus ln, terus klik blue, lalu dikurang sama nilai yang kedua KI KJ yang band 24 ini, lalu dikali ln sama red, terus tutup kurung. Yang terakhir ln terus green dikurang buka kurung nilai yang ini, terus dikali ln lagi, terus pilih red. Oke, ini pastikan rumusnya udah benar, terus lalu ini klik browser, kita pilih selanjutnya yang pertama ini kita klik kanan browse. Nah, ini kita masukin band 23, klik save. Lalu yang kedua ini band 24, dan yang terakhir ini band 34. Band 34 lalu band 34 ya. Terus klik, selanjutnya kita langsung klik OK. Ini tinggal kita tunggu raster kalkulator muncul. Nah, ini raster kalkulatornya udah muncul. Lalu ini kan baru band 3 dan 34. Lalu kita tambah manual aja yang band 23 sama band 24-nya. Masukinnya harus berurutan. Diklik
yes. Kalau udah, kita ke search, terus cari composite. Input rasternya kita masukin bandnya sesuai urutan, band 23, 24, lalu 34. Nah, output rasternya kita buat composite LZ, Lizenga. Lalu environmentnya pilih SMA wilayah kajian, terus raster analisis ini nasnya pilih yang wilayah kajian, klik OK. Ini tinggal kita tunggu aja hasil composite bandnya keluar. Nah, setelah itu di sini tinggal kita atur aja RGB naturalnya 321. Jadi setelah itu kita ke extract by mass, input rasternya kita masukin composite LZ, kita buat cari Pahawang LZ, save. Kita tunggu aja sampai hasilnya muncul. Nah, setelah itu bisa di composite ini di unchecklist. Terus ini ganti ke warna band natural 321. Nah, setelah itu kita add data, masukin habitat bentik. Nah, jadi di nomor 1 ini dia tuh merupakan substrat. Substrat itu warnanya lebih cerah daripada lamun. Nah, lamun itu yang kedua ini. Terus terumbu karang itu warnanya ini lamun. Jadi terumbu karang itu warnanya lebih gelap daripada lamun dan substrat. Jadi tingkat kecerahan itu ada substrat, lamun, sama terumbu karang. Nah, jadi di sini kita klik Windows Image Analyze. Nah, bagian ini kita cerahkan di 36. Nah, ini dari tingkat kecerahan di substrat, dia itu yang paling terang. Setelah itu kita akan melakukan klasifikasi. Nah, jadi setelah itu kita ke sini, habitat bentik ini, open attribute table. Nah, di sini kita akan menambahkan kelas, yaitu dengan klik ini, table option. Terus nanti pilih ini, add file. Nah, ini kita buat kelas. Tipenya kita buat teks.
klik OK. Nah, ini udah muncul. Nah, gimana sih kita masukin kelas-kelas dari substrat, lamun, sama terumbu karang ini? Nah, jadi ini kita cari yang satu ini kan tingkat kecerahan itu sangat cerah. Jadi kita buat di sini kita kok tidak bisa sih lihat. Ini terus kita klik kelas ini, terus fill kalkulator. Nah, ini kita kasih nama pakai tanda petik substrat, lalu klik OK. Nah, udah. Terus selanjutnya yang ketiga ini, angka 3 ini, dia itu merupakan terumbu karang karena dia lebih gelap. Jadi ini kita akan 3. Kita buat terumbu karang. Lalu yang terakhir ini yaitu lamun, karena dia tuh posisinya tuh tidak cerah dan juga tidak gelap, di tengah-tengah. Lalu klik OK. Nah, ini udah substrat, terumbu karang, dan lamun. Lalu kita silang aja. Nah, setelah itu kita ke search, cari grid signature. Ini input rasternya kita pilih yang Pahawang LZ, terus ini habitat bentik, ini kita ganti ke kelas. Lalu outputnya kita simpan di yang berdekatan dengan SHP tadi di sini. Sini kita buat habitat bentik, simpan, lalu klik OK. Ini kita, nah jadi ini udah grid signature-nya. Lalu kita ke ini, ke classification, pilih Pahawang LZ, terus ini maksimum like hold lead, input rasternya dibiarin, input signature filenya kita pilih yang tadi, pilih yang ini, buka, terus outputnya kita masukin Pahawang aja, lalu save, terus klik OK. Nah, ini tinggal kita tunggu proses klasifikasinya. Nah, jadi ini udah muncul classification maksimum likelihood. Nah, terus ini kita sesuaikan aja warnanya
Jadi warna terumbu karang itu warna merah. Substrat itu kita cari warna ini aja, krim tan. Nah, ini menyesuaikan. Nah, jadi ini udah selesai pengolahannya, lalu kita tinggal ke layout. Kita print edge. Ini adalah hasil layout dari peta habitat bentik Pulau Pahawang. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Untuk kesimpulan dasaran ada di laporan paper. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.